Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mukadimah dulu saya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing seputar Ramadan. Jadi seputar motivasi di bulan Ramadan, dan mungkin ada tambahan sharing pengalaman bagaimana pendidikan di Tunisia ataupun sharing bagaimana situasi Ramadan di Tunisia. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena berhubung di Makassar saat ini waktu Indonesia Tengah itu sekitar jam 5, jadi sekitar 40 menit lagi akan berbuka puasa. Jadi kita langsung saja. Sebelum itu saya akan bacakan kurikulum kita dari Ustadz Rio. Jadi nama lengkapnya Rio Nandes SPD. Tempat dan tanggal lahir Pasir Pengarayan 18 Desember tahun 1992. Kemudian pendidikan formal dari tahun 1999 sampai 2004 di SD Negeri 002 Rambah, Riau. Kemudian tahun 2004 sampai 2007 di Madrasah Sanawiyah Negeri Rambah, Riau. Kemudian tahun 2007 sampai 2011 di Madrasah Aliyah Pondok Darun Nadah, Bangkinang, Riau. Setelah itu mengambil program IDAT di Mahat Arwaya Sukabumi, Jawa Barat. Itu tahun 2012 sampai 2014. Kemudian mengambil strata 1 di Stiba Arwaya Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2018. Kemudian untuk pengalaman kerja, beliau merupakan guru tahfiz dan bahasa Arab di Mahat Tahfiz Al-Imam Al-Islami Cikembar, Sukabumi pada tahun 2015 sampai 2017. Kemudian pada tahun 2018 sampai saat ini itu di Pondok Tahfiz Wadil Quran, Tangerang Selatan, sebagai muhafiz dan penasehat dan pemberi motivasi seputar bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian sebagai pengisi kajian tajwid mingguan dan kajian agama di Masjid Ar-Rahman Serpong Garden tahun 2018 sampai sekarang. Dan pernah menjadi penerjemah dari Syekh Dr. Tajuddin Al-Abbasi As-Sudani Al-Muhaddis dalam acara daurah pengambilan sanad Musnad Syafi'i di Bogor. Jadi itulah tadi kurikulum kita dari Al-Ustadz Rio Nandes SPD. Untuk mempersingkat waktu, tafadhal Mas Guru. Silakan Ustaz. Jadi pembahasan suaranya dengar suaranya di sana. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afifi wa hamdan yu'afifi wal kafir maziz. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khalil. Wa salawatullahi wa salam alaihi wa ala nabiyyin wa alihi wa sa'ir muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Teman-teman semua yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama imam
yang Masya Allah sudah membukakan jalan bagi kita untuk menyambung silaturahim, yang mana jika kita ingin diberkahi umur kita dan dipanjangkan umur kita, maka sambunglah silaturahim. Falyasil rahimahu, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesehatan dari pandemi corona yang sangat berbahaya ini, dan semoga Allah selalu melindungi kita dalam afiat dan taufiknya, insya Allah. Terutama sahabat-sahabat Quran yang ada di Wadil Quran, alumni dari angkatan pertama sampai para santri dan santriwati yang masih berada di pondok pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman kita, Allah mudahkan hafalan kita, dan Allah beri kita selalu hidayahnya untuk menjalankan apa yang kita hafalkan. Di bulan Ramadan ini agak berbeda dengan Ramadan yang lain. Namun janganlah kita merasa sedih atau berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada hambanya suatu ujian kecuali hamba itu sanggup untuk menjalani. Allah berfirman di akhir surah Al-Baqarah yang selalu dibacakan imam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu ujian apapun kecuali sesuai kadar kemampuan kita. Semakin tinggi ujian diberikan Allah, maka itulah kadar ketinggian iman kita di sisi Allah. Dan orang yang paling berat ujiannya di sisi Allah adalah para anbiya, para nabi sallallahu alaihi wasallam, sumal amsal. Kemudian yang berada di deretan berikutnya. Baiklah, saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah tetap memberi kemudahan bagi kita di penghujung bulan yang paling mulia ini. Mungkin kita bersedih karena bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Namun kita belum finish. Mari kita tingkatkan lagi amal soleh kita, ibadah kita, dan setelah meninggalkan bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai insan yang terlahir lebih baru lagi, lebih tinggi amal ibadahnya, lebih tinggi ketakwaannya, dan lebih banyak hafalan Al-Quran, insyaallah. Kenapa saya bilang janganlah bersedih dan jangan berputus asa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya telah menjamin bahwa orang yang paling mulia itu diantaranya adalah orang-orang yang berilmu dan pergi menuntut ilmu. Sebagaimana sabdanya Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya di jalan menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, mujahid fi sabilillah, sampai kapan? Sampai dia pulang lagi ke rumah. Bahkan ada di antara ulama kalau seorang menuntut ilmu meninggal dunia, maka dikafankan, tidak dikafankan. Dia sama seperti halnya orang yang berjihad di jalan Allah di Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan di dalam firman-Nya surah Nisa ayat 100 di pertengahan ayatnya, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih,
thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya ingin menuju Allah dan Rasul, kemudian di tengah jalan maut menjemput, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat amal yang dia niatkan. Begitulah mulianya orang menuju Allah, menuju ilmu, yang ingin menghafal Al-Quran, kajian, ta'lim, dan sebagainya. Allah catat semenjak ia menyiapkan niat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencatat kita sebagai deretan para penghafal Al-Quran, sebagaimana telah kita niatkan ingin menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di tengah jalan ada rintangan-rintangan yang sangat berat. Namun ingatlah, beratnya rintangan yang kita hadapi akan bagi keringanan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Barang siapa ingin dia Allah satu kebaikan, Allah memudahkan baginya untuk belajar fikih, belajar agama. Kemudian hadis yang lain menyebutkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah beri kemudahan baginya nanti di akhirat jalan menuju syurga. Kenapa? Dia susah di dunia ini menuntut ilmu. Dia susah menghafal Al-Quran. Nanti di akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berhubungan adanya pandemi Corona COVID-19, semoga Allah menjaga kita dari penyakit ini, keluarga kita, kaum muslimin, dan seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari yang sudah saya tulis, yaitu ada pada bab yuktabu lil musafir mislu maka kayak Al-Fiqhan. Hadis tentang dicatatnya amalan bagi orang yang berada di perjalanan ketika berpuasa atau yang lainnya, seperti dia berada di waktu yang biasa. Atau ringkasnya, judul ini mengandung makna Allah mencatat pahala bagi orang yang beramal namun tidak sanggup melakukannya karena sesuatu yang menghalangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagaimana dia melakukannya di hari yang lain, di hari biasanya dia melakukannya. Landasannya apa? Adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan rawahu Bukhari. Di dalam hadis Bukhari 2996 dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, dicatatlah baginya suatu amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat atau ketika dia tidak sakit, meskipun dia tidak melakukannya ketika mendapat ujian tersebut. Teman-teman yang berbagi dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan pendapat saya atau pendapat pemahaman saya, namun disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Sahih Bukhari yang dia tulis dengan judul Fathul Bari pada jilid 6 halaman 136. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa huwa fi haqqi ma kana ya'malu ta'ah famuni'a minha wa kanat niyatu laula al-mani an yaduma alaihi. Artinya hadis ini adalah mengenai seseorang yang ingin melakukan suatu amalan ketaatan namun tidak sanggup melakukannya karena ada
ujian dan sebagainya, di perjalanan dan sebagainya, seperti virus corona pada saat ini, maka niatnya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dia melakukannya di hari-hari yang lain. Nah, ini jelas bagi kita, janganlah ada yang bersedih di antara kita ketika menghadapi pandemi corona. Nah, sahih. Kemudian satu hadis lagi sebagai penutup santapan Ramadan kita pada Sore hari ini. siang hari ini di Tunisia, sore hari di Makassar, atau siang menjelang sore di Tangerang. Masya Allah. Kita sekarang di Tunisia pukul 10:25. Nah, bedanya Samawi di Indonesia 6 jam. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting bagi kita para penuntut ilmu agar kita bersemangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair. Banyak kita yang tahu hadis ini. Ya, betul. Namun banyak kita berhenti ketika baca hadis sampai di sini saja. Padahal sambungan itu sangat penting sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Dalam riwayat lain, wala ta'jizan. Fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Fa inna lam tuftah 'ala syaitan. Taftahu 'ala syaitan. Artinya apa? Kita sudah tahu bahwa hadis ini menjelaskan tentang seorang mukmin yang kuat dari ketakwaan, kesabarannya, ijtihadnya, dan semuanya, fisiknya lebih Allah sukai dan Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada semua kebaikan. Kemudian hadis ini dilanjut oleh Rasulullah SAW. Ihris ala ma yanfa'u. Fokuslah pada apa yang bermanfaat padamu. Fokuslah pada apa yang bermanfaat dari kehidupan. Fokuslah pada apa yang kamu tujukan dalam kehidupan. Jikalau kita ingin menghafal Al-Quran, ada corona, tidak ada corona, sakit atau sehat kita akan tetap fokus dengan apa yang kita tujukan. Apalagi hanya sekedar malas. Yang malas itu berasal dari syaitan. Kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terjaga dari yang namanya godaan setan. Karena untuk menghafal Al-Quran sangat sulit sekali jikalau kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Setan tidak mengajak kita berzina, tapi setan mengajak kita untuk berkenalan dengan lawan jenis, mengajaknya, membangunkannya untuk sholat tahajud dan sebagainya. Alasan syariah digunakan. Namun ingatlah, itu semua melalaikan waktu kita. Kenapa? Karena belum halal untuk kita nasihati. Kalau mau nasihati, pergi ke masjid, kumpulkan mereka semua. Jangan berkhawat berdua. Karena yang ketiganya pasti syaitan.
Dan kalau seandainya Al-Quran masuk ke dalam kepala kita hafal, kita takut nantinya Al-Quran itu malah menjadi kotoran dan akan mencampakkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama kita menjelaskan hadis-hadis Nabi kita bahwa banyak ulama yang mereka itu menyesatkan umat. Yang dikenal oleh ulama su. Oleh karena itu berlindung kepada Allah, berusaha mengamalkan setiap apa yang kita miliki dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah cahaya, nurullah. Wa nurullah la yuhda li'asim. Cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang maksiat. Seperti hati seorang mukmin yang ada di dalamnya kegelapan. Kalau dimasukkan cahaya kegelapan akan segan. Namun kalau digelapkan maka cahaya akan hilang. Kandang ayam, kalau kita masukkan ular, serigala, harimau, atau lebih dari itu, maka akan habis semua anak ayam muda. Tidak mungkin bersatu. Oleh karena itu, ihris ala ma yanfa'u. Tulis di kamar kita, ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah beri kemudahan untuk kita dalam menjalankan apa yang telah kita fokuskan tadi. Jadi bukan orang non-muslim yang mengajar kepada kita untuk menulis-nulis di dinding tujuan saya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan saya ingin jadi apa. Tidak, Islam yang mengajar, Rasulullah yang jelaskan dalam hadisnya. Ihris ala ma yanfa'u. Kemudian kalau susah menjalankannya selalu wasta'in billah, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita istiqomah. Wala ta'jizanna, dan jangan lemah. Kita harus menjadi kuat sebagaimana permulaan hadis tadi. Wala taqul law anni fa'altu kana kaza, dan jangan pernah berkata seandainya dahulu begini saya akan menjadi seperti ini. Itu ucapan yang tidak boleh dalam Islam, tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin qul, tapi katakanlah kata Nabi, qadarullah wa masya'a. Ini adalah takdir dewa dan apa yang dia kehendaki akan terjadi. Fa innallaha taftahu 'ala syaitan. Karena sesungguhnya ucapan laut seandainya ini membuka pintu-pintu setan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita kembalikan kepada neraka. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan. Kayaknya lebih ke menuntut ilmu ya dan istiqomah menjalankan ibadah kita. Gitu ya Ustaz, mana? Sahih. Karena di akhir-akhir Ramadan, hari-hari terakhir Ramadan ini biasanya kita cenderung futur karena akan ditinggal pergi oleh bulan Ramadan ini. Jadi kita harus kembali membulatkan niat kita. Jadi kita harus fokus supaya kita menganggap bahwa di akhir-akhir hari Ramadan ini kita tetap seperti di awal-awal Ramadan. Jadi tanpa menurunkan semangat kita dalam beribadah, dalam memaksimalkan ibadah kita di hari-hari akhir Ramadan ini. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama itu bagaimana penuntut ilmu itu sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana jika seorang penuntut ilmu meninggal itu derajatnya hampir sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian ketika kita melakukan sebuah amalan istiqomah dan ada suatu saat di mana kita mendapat musibah atau kendala yang di mana kita tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut, Allah masih tetap mencatatnya sebagai amalan yang biasa kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan amalan tersebut, tapi karena keistiqomahan kita, Allah tetap mencatat bahwa kita sedang melakukan amalan tersebut. Apalagi tentang menuntut ilmu ataupun berpuasa.
Gitu. Jadi ketika mungkin kita sering puasa Senin Kamis contohnya, nah pada satu waktu kita mungkin ada kendala sakit atau berhalangan, karena keistiqomahan kita berpuasa, Allah tetap mencatat di hari itu kita sedang berpuasa gitu. Kemudian tentang fokus pada apa yang bermanfaat, jadi kita harus berfokus kepada apa yang bermanfaat bagi hidup kita, bagi lingkungan kita, bagi negara kita, dan bagi seluruh umat Islam. Jadi terlebih lagi kita harus fokus menghafal Al-Quran. Jadi di mana Al-Quran ini luar biasa manfaatnya. Jadi salah satunya itu kita akan membahagiakan kedua orang tua kita, di mana kita akan berkesempatan memakaikan mahkota di kedua orang tua kita pada saat hari akhirat nanti. Kemudian kayak itu saja. Di sini sekarang jam 5:37. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, Ustaz ya. Jadi Ustaz mungkin bisa sharing pengalaman bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, mungkin sedikit gambaran bagaimana lingkungan di Indonesia, makanan atau segala macam. Silakan Pak. Yang pertama kita mulai dari belajarnya ya. Karena tujuan awal itu adalah belajar. Baiklah teman-teman semua, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kisah pribadi saya, alhamdulillah sekarang sedang kuliah S2 magister di jurusan Ulum Al-Quran wal Hadis Wasirah. Jadi nama jurusannya rangkap 3, Ulum Al-Quran wal Hadis Wasirah. Di sini sistem belajarnya cerita dari teman-teman, sistemnya manhajiyah. Manhajiyah itu lawan dari talaki. Kalau talaki kita menghabiskan kitab dari kulit ke kulit dan mengambil sanadnya, sementara manhajiyah itu adalah mengambil intisari-intisari dari berbagai macam sumber. Kita tulis, kita jadikan bahas atau makalah. Sistem belajarnya seperti itu. Baik S1, S2, S3. Namun tidak mungkin kalau kita ingin mengambil talaki bisa. Kita datang ke rumah para masyayikhnya atau ke masjid-masjid atau ke daerah yang jauh dari kota yang ada mengadakan talaki di sana. Bisa kita gabung antara jam baina khairin, menggabungkan antara dua kebaikan. Kemudian ketika ujian, sistemnya juga sama manhajiyah. Bagaimana sistem manhajiyah? Manhajiyah itu kita tidak akan ditanya, sebutkan nama pengarang, sebutkan nama pendiri dinasti ini, sebutkan tanggal lahir Imam Nawawi dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita akan dulu satu judul saja atau dua judul maksimal. Kemudian kita isi menjabarkan. Dikasih kertas sebanyak 10 halaman. Nah, kita tulis di situ suka-suka. Apa yang kita tulis? Kita harus menulis dari awal itu muqaddimah. Setelah muqaddimah, kita buat rincian masalahnya berupa soal atau sejenisnya. Kemudian kita jabarkan berupa isian. Beberapa halaman. Terakhirnya kita tutup dengan rangkuman atau kesimpulan atau khulasa. Nah, setiap pelajaran seperti ujian. Dan kalau kita tidak memiliki mufradat yang banyak dalam kepala kita, maka tidak akan bisa menulis, kehabisan. Itu beratnya belajar di sini. Dan juga kalau seandainya nilai kita tidak sampai, maka akan ada tadarus remedial yang ada.
dan tidak sanggup untuk remedial, kita terpaksa ulang satu tahun lagi. Kalau bahasa kitanya tinggal kelas. Universitas di sini ada 3 kelasnya. Oleh karena itu sangat membutuhkan perjuangan. Bahkan kita itu di kelas, kalau saya di kelas itu 10 orang. Tapi aslinya 20 orang. 10 orang yang lain adalah orang-orang yang dahulunya tidak lulus. Kemudian kita bergabung. Dan untuk semester 1 di kemarin, yang lulus hanya 4 orang. Nilainya sampai sakit gitu mas. Dan alhamdulillah saya sendiri dapat ini rata-rata yang kedua lah. Meskipun belum sempat belajar. Sampai ke sini 4 hari sebelum ujian. Dan diterima masuknya hari sebelum ujian. Dan berakhir ujian itu dengan adanya lockdown corona. Jadi belum sempat merasakan nikmatnya belajar dengan dosen di sini. Sampai hari ini kita masih libur. Tapi itulah setelah gambaran dari teman-teman. 1 Juni nanti insya Allah kita akan masuk lagi karena corona di Tunisia sudah mulai menurun. Bahkan kemarin itu beberapa hari sampai 600 orang yang sembuh. Sangat tinggi sekali. Kemudian ada 4 hari berturut-turut tidak ada korban corona. Dan hari kemarin itu sekitar 6 orang saja. Mudah-mudahan Allah cepat angkat dari semua boleh muslim insyaallah. Itu kalau sekedar belajar. Dan juga S1 di sini itu cuma 3 tahun. S2-nya kalau kita sanggup menulis dengan cepat itu 2 tahun insya Allah selesai. Dan doktor sekitar 1 tahun kita di sini. Kemudian kita boleh pulang untuk menulis dan datang nanti untuk sidang. Tapi ingat, di sini harus betul-betul sungguh-sungguh ketika menulis manhajiahnya, itu yang terpenting. Kalau masalah dana biaya, di sini termasuk yang paling murah. Dahulu itu presiden menjadikan 1/3 dari APBN negara. Semuanya untuk pendidikan, insya Allah. Ya. Dan sekarang sekitar 2,8%. Masih lumayan terhitung besar. Kalau S1 di sini hanya bayar sekitar 300.000. Itu selama 1 tahun. S2 mungkin sekitar 700-an. Atau lebih sedikit. Itu hitungannya 1 tahun. Untuk apa? Hanya untuk administrasi, daftar ulang dan sebagainya. Fasilitas yang lainnya insya Allah sudah tidak bayar lagi. Labor, kelas, bangunan sebagainya itu tidak ada. Karena pendidikan betul-betul dijaga di sini dan nomor 1 diperhatikan. Kemudian bagi mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa bisa datang ke Makmun Jamil, sebuah restoran khusus untuk para mahasiswa di Tunisia dari manapun dia berada. Kalau dia terdaftar sebagai mahasiswa di universitas manapun, bisa makan di Makmun Jamil itu hanya bayar karcis 1.000. 100 miling, kalau 100 miling itu 1/10 dinar. 1 dinar 1/5 dinar. Karena 1 dinar itu 5.000. 100 milim itu 1.000. Kalau mau double dagingnya, ayamnya double, maka bayar 2 karcis, 2.000 rupiah saja. Itu 1 porsi Arab yang sangat menyenangkan. Setengahnya masih bisa dibawa pulang. Itu kalau masalah. Itu ya khusus subsidi untuk pelajar atau untuk pelajar, khusus untuk pelajar. Kalau harga normalnya gimana, Sir? Harga normal sama dengan kita, sekitar 30.000, 20.000.
harga restoran. Iya, iya, iya. Jadi Dan juga bonus ada yogurtnya, ada rotinya. Masya Allah. Dan kalau kita berpuasa, disediakan ada bungkusnya. Kita bisa bawa pulang. Jadi aktivitas Bahkan selama kalau ini, di sini, ya, aktivitas selama ini di asrama. aktivitas kita nyewa rumah. Oh, nyewa rumah. Oh, Karena kerjasama antara MOU Indonesia, beasiswa Indonesia dan Indonesia sudah lama habis. Butuh apa perbaharuan kalau seandainya mau dilanjutin lagi. Dan sampai hari ini belum ada. Dahulu itu beasiswa dari Indonesia, sekarang kita terpaksa nyewa rumah. Tapi tidak terlalu mahal. Mungkin untuk berempat orang satu rumah itu sekitar 500.000 satu bulan. Bahkan kalau standarnya lebih kecil, maka bisa lebih murah. Tergantung kita. Dan juga mahasiswa ada yang kreatif, bantu-bantu kerja di KBRI, masak, ada part time. jaga, ya, tiket jaga dan sebagainya. Maka dia dapat uang banyak. Masya Allah. Cukup untuk semuanya, insya Allah. Itu kalau masalah keuangan, bisa lah. Di sini sangat terkendali. Bahkan pendidikan yang tinggi itu terlihat ketika kita naik taksi. Kalau kita bertanya, banyak di antara mereka itu yang sudah tamat kuliah, bahkan ada yang S2, tapi kerjanya sebagai supir taksi. Kemudian kalau seandainya imam salah di masjid, kita pengalaman di awal-awal datang dulu sebelum dokter, imam salah, itu jamaah sontak semuanya menyambung. Masya Allah. Kenapa? Karena ilmunya beda kualitasnya dengan yang lain. Karena murah pendidikan, akhirnya semua bisa menjangkau. Kalau corona, alhamdulillah di Indonesia seperti yang disampaikan tadi sudah menurun. Kenapa? Karena sejak di awal-awal sudah melakukan tindakan lockdown pemerintahnya. Cepat bergeraknya, sehingga Italia yang berseberangan dengan kita, seberang laut itu, kalau sebelah utaranya Libya, sebelah barat Aljazair, sebelah lainnya itulah laut Mediterania. Berseberangan, kita bisa melihat bangunan-bangunan kota Italia dari sebelah laut. Kita tahu bahwa Italia di antara negara yang sebesar terjangkit corona. Tapi alhamdulillah karena tindakan pemerintahnya sigap, Sama Spanyol, Ustaz. iya, tidak begitu besar di Indonesia. Dan kalau saya menilai jauh lebih baik dari Indonesia kalau masalah pandemi corona pemerintahnya. Semoga Indonesia juga memudahkan negara kita tercipta terhindar dari penyakit ini, insya Allah. Apa lagi kira-kira yang ditanyakan? Tinggal itu di sana, tinggalnya sama orang Indonesia atau gabung campur? Oh, kalau tinggal di sini kita di bawah naungan PPI, Apa tuh? Persatuan Pelajar Indonesia. Oh, PPI. Ada Instagramnya bisa dicek PPI Indonesia. Mereka ini sebelum kedatangan kita sudah disediakan rumah untuk kita tempati. Di dalamnya ada beberapa orang Indonesia. Mungkin ada yang berisi 4 orang, ada 6, bahkan ada yang 10. Tapi ada juga yang 2 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah sampai di sini kita ingin pindah rumah, mencari yang lebih sesuai, atau ingin tinggal sendiri juga bisa, atau punya kenalan dari negara lain seperti Malaysia, bisa berteman dengan mereka tinggal di situ. Tapi insya Allah persatuan kita sama Indonesia di sini sangat erat. Dan Masya Allahnya pemerintah Indonesia setiap minggu itu ngirim sembako untuk mahasiswa Indonesia, sehingga terjamin kita di era corona ini pandemi. Belum lagi sumbangan dari orang Arab
Ada yang datang ke rumah langsung mengantar uang 500.000, ada yang datang lagi 250.000, ada yang mengantar buka puasa setiap hari sampai akhir Ramadan. Ada, jadi tak perlu masak kalau kita cukup dengan makanan Indonesia. Jadi Insya Allah kita harus selalu ingat, ya, banyak para ulama yang menyebutkan bahwa seorang penuntut ilmu, apalagi ilmu Al-Quran, ketika kita orang yang menghafal Al-Quran, insya Allah tidak akan mati kelaparan. Itu berkata para ulama. Dimanapun dia berada, Allah akan datangkan rezeki kepadanya, insya Allah. Dari segala penjuru, meskipun dia hanya tidur bersama bukunya, bersama Al-Quran. Ada pertanyaan lain? Mungkin itu saja Ustaz, karena tinggal beberapa menit lagi nih di Makassar, waktu Indonesia Tengah itu akan Buka puasa. Insya Allah selamat berbuka puasa di Makassar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya mau tanyakan, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin di lain Kemudian ada waktu lain. bisa berkolaborasi lagi kembali. Insya Allah. Saya atas Siap. nama PCWG Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang meluangkan waktunya untuk berbagi, memberikan motivasi dan sharing seputar pengalaman belajar di Tunisia. Insya Allah sama-sama. Terima kasih. Insya Allah kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallah. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.